Rahayu. Teman-teman, saat ini saya sedang berada di warung. Dan biasanya kalau sedang di warung, kadang-kadang saya berjumpa dengan seseorang ini. Nah, siapa dia? Yuk ikuti ngobrol-ngobrol singkat saya dengan sosok ini. Nah, ini sosok itu ya teman-teman. Nah, kita mau tanya-tanya dulu pertama supaya perkenalkan diri dulu siapa dia, kemudian nanti kita tanya selanjutnya ya. Ayo silakan. Nama saya Tata. Saya tinggal di Jogja, di daerah Sambilegi. Aslinya sih bukan Jogja, lahir besar di Jakarta. Tapi dari 2006 saya sudah di Jogja merantau. Begitu. Ya, Mbak Tata, saya mau tanya nih. Saya kan sudah dengar ya, katanya Mbak Tata itu ngopeni anak-anak beberapa gitu ya. Nah, ini ceritanya bagaimana ini, dan ada berapa anak yang diopeni, dirawat oleh Mbak Tata ini? Oh gitu ya. Jadi sebenarnya itu bukan rencana ya, atau nyari gitu, enggak. Itu memang tiba-tiba di awal itu satu orang yang kebetulan dekat tempat tinggal saya, daerah Dewan, itu tidak cocok di rumahnya sendiri. Jadi mungkin dia seperti broken home gitu ya. Nah, kebetulan anak ini suka minum dekat ke tempat saya. Akhirnya sering ngobrol segala macam pas saya sedang membuat organisasi namanya Lotus. Gimana ya caranya supaya anak ini lepas dari ketergantungan dengan minum dan obat-obatannya. Akhirnya saya jadikan dia ketua organisasi. Kan sebagai ketua kan akan malu dia kalau akhirnya itu kejadian sekitar 9 tahun yang lalu. Itu namanya R ya gitu. Nah, akhirnya dia konsisten dengan sebagai ketua organisasi Lotus sampai sekarang, dan sekarang dia kerja di Watas bikin CPO minyak kelapa itu. Nah, di sana. Untuk yang kedua kebetulan tuh anak Ponorogo yang pada saat saya ketemu dia lagi kumat epilepsinya, ayahnya sampai kepalanya bocor. Itu di daerah Kalasan. Saya bawa karena sebagai apa ya, saya tahu cara mengurus supaya gratis. Akhirnya saya bawa ke Panti Rini, dirawat di sana. Terus saya tuh kayak ngerasa, aduh ini anak kasihan sekali ya, kalau lepas nanti kumat lagi, jatuh lagi siapa. Akhirnya saya tawarkan ke namanya F ya, gimana kalau kamu ikut saya aja dulu. Ikut, akhirnya jadi 2 kan. Gak lama kemudian datang orang dari Wonosari ngelipar yang ada gangguan kesehatan jiwa, ODGJ. Karena saya ketemu dia resleting nggak tahu kemana, tapi ngomongnya bagus. Jadi wah ini kayaknya hanya tekanan. Akhirnya saya tanya-tanya, rumahnya tuh di Ngelipar di Wonosari. Kamu udah lama gak pulang? Udah. Kenapa? Nggak ada apa-apa. Loh, kenapa kamu keluar kok nggak ada apa-apa? Tamatan SMA. Kaget kan saya. Terus akhirnya saya ajak ngobrol-ngobrol 3 tahun beneran nggak pulang. Akhirnya si M ini ngubungin keluarganya jemput sampai nangis karena 3 tahun dianggap hilang. Akhirnya ketemu ternyata memang nggak ada apa-apa, nggak ada kriminal, memang sedikit gangguan itu. Pulang balik lagi ke saya yang ketiga itu. Nah, yang keempat dia mahasiswa di UNY sastra Inggris. Ini anak tuh kayak hiperaktif banget. Saya kan ngamen ya, saya ketemu dia lagi nungguin temennya di UIN. Dari jam berapa sampai jam berapa kok masih nunggu di situ ya? Saya tanya, kamu tuh kenapa? Saya bikin temen. Buat ya saya tuh lagi pengen, dia tuh pondok pesantren di Pajangan. Dia mungkin mau nungguin temennya, minta uang untuk makan atau apa. Terus saya bilang, yaudah makan sama saya aja yuk. Ya dia mau makan sama saya. Terus cerita, kamu mau ikut saya dulu nggak ke rumah? Ada saudaramu yang 3 ini. Pas dia datang, jadi 4-4-nya kumpul sama saya. Nah, 4-4-nya kumpul sama saya, dan saya merasa aduh senang sekali. Jadi saya tidak merasa keberatan. Jadi kayak seperti
kamu adalah orang tuanya anak-anak ini dalam benak saya. Akhirnya sekitar setahun kita berempat itu bersama semua, terus apa-apa kan pandemi ya, bersama. Terus karena yang kuliah juga nggak ada kuliah, yang kerja juga nggak ada kerjaan, apartemen saya merawatnya dengan mengamen gitu. Jadi dari Asingamen, dan mereka tidak menuntut apa-apa ya. Jadi setiap malam, setiap jam 7 kita ngobrol, kumpul, diskusi tentang masalah kesehatan, tentang HIV, tentang apa saja, supaya menumbuhkan apa ya, kepada mereka ini. Ya kayak gitulah awalnya. Ya, seberapa sayang sih Mbak Tata terhadap mereka ini yang dirawat selama ini? Seberapa sayang? Saat ini malah kelewat sayang bener, terlalu sayang sampai jadi gini, sampai ada yang mengganggu anak-anak saya. Kebetulan yang nomor 2 kan autis ya, autis juga gitu. Pernah ada yang agak ngeledek dia, saya marahnya luar biasa, saya marah terlalu luar biasa. Nah, jadi intinya udah seperti apa ya, seperti anak saya sendiri. Mereka sakit, saya yang panik. Mereka ada yang pergi kan, sempat pergi, si F ini pergi nggak tahu kemana. Saya kontak teman-teman saya, harus dapat, akhirnya dapat pulang. Jadi udah kayak orang tua aja. Nggak tahu, hati saya seperti kayak anak saya jangan sampai susah gitu. Biar saya susah nggak apa-apa, tapi anak-anak saya jangan kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Tata. Ngobrol-ngobrol singkatnya, saya jadi mengetahui bagaimana perasaan kasih sayang Mbak Tata terhadap anak-anak yang selama ini diopeni Mbak Tata, juga perasaan Mbak Tata seperti orang tua begitu ya. Oke, terima kasih ya Mbak Tata. Lain waktu kita ngobrol lagi ya. Terima kasih. Ya, itu tadi teman-teman, ngobrol-ngobrol singkat dengan Mbak Tata yang biasa datang ke warung ini, dan saya berjumpa dengan dia. Teman-teman bisa merasakan bagaimana perasaan seseorang Tata terhadap orang lain. Dalam hal ini beberapa anak, 4 anak yang diopeni, diasuh dia, dipelihara dia, dan bagaimana perasaan sayangnya terhadap mereka. Begitu teman-teman, semoga hari ini kita berbahagia. Salam damai.